Nggak bisa lagi. Yuk, Aku bisa ininya doang. Bisa apanya doang? Seliramu. Nggak bisa. Terus. Malu kan dia? Ada backsoundnya ini. Nggak bisa. Ayo. Ya Aduh. udah aku tutup deh. Nggak bisa, serius Kak Dia. Aku nggak bisa bahasa Jawa. Nggak bisa. 30.000 dari Buba. Waduh, ini udah banyak backsound yang aduh, gua ngumpet aja lah di kolong. Ayo lanjutin lagu Lang Serungi ya. Tapi ini kok kayak itu kan? Kayak aduh, gila. Dikasih ada setannya lagi. Buba! Wah, parah si Buba nih. Udah yang satu ada gambarnya, yang satu kelintang-kelinting lagi. Waduh. Nyet jadinya. Astaga, kan aku jadi toksik ngomongnya. Aku jadi toksik ngomongnya. Tidak apa-apa, sekali, 2 kali gak apa-apa. Masih banyak lagi. Wah. Masih banyak. Ada suaranya setannya. Ya, cekikik kan. Itu serem banget. Aduh, abis ini Kak Dia nggak bisa tidur, guys. Ayo, kasih lagi yang banyak biar sampai pagi Kak Dia. Parah aja. Nanti sleep call ya. Gak mau. Jangan aja Kak Dia, guys. Temen-temennya Kak Dia kabur kalau Kak Dia nelpon. Biar Kak Dia takut sendirian. Yang tadi ngantuk aku langsung gini. Itu nggak ada gambarnya yang lebih cantik, nggak ada ya? Gambar Ageng gitu. Gambarnya nggak ada yang lebih cantik ya guys. Anjay, ketawanya. Denger gak sih kamu? Enggak, aku matiin. Udah selesai, aman. Ada lagi guys, lagi yang banyak. Parah sih, aduh. Udah bisa bernafas. Minum dulu. Ageng, kamu minum dulu gak sih? Enggak, aku ingat. Hah? Kamu diet? Aku jarang minum. Enggak diet. Itu meninggal aku kalau diet air putih mah. Ini kayaknya langsung ini nih, tadi dikirimin lagu itu pertanyaannya langsung salah loh. Parah sih. Serah dimatiin suaranya. Jangan dimatiin nanti. Itu namanya nanti dibuka ya suaranya ya. Aduh, jangan dong, takut. Abis ini kalau ada nanti buka. Biar kita aku bagian nakut-nakutin aja. Jangan gitu kamu. Kan biar kita tahu sama-sama rasanya. Oh, ini lagunya ini gitu. Nanti kalau lagunya udah habis, baru kita mute. Oke. Halo baby boss, dia lihat di kolong meja PC. Ada gardus, ada kaki ring light, ada kaki meja, nothing. Nanti tiba-tiba apa? dipegang kaki Kak Dia.
Jangan gitu dong. Wih, Wara. Udah aku kaki di atas guys. Izin ya, kaki di atas. Walaupun kita pakai baju tidur, kaki di atas. Itu Mang Divo apa nih? Rumekso. BTW makasih ya. Kang Divomen sama Bubah. Teye. Semoga tambah panjang gitu. Nih, di momen mata melek, lihat yang sangar-sangar, cakep. Cakep. Lagi pelak tapi masih enak didengar. Mantap. Keren. Lagi. Dia aku ada di kolam sini. Jahit. Aduh, Bang Udin dan Bang Ozen. Mata melek lihat yang sangar-sangar, lagi pilek tapi masih enak didengar. Mantap. Kaki di atas. Iya nih, kaki di atas dulu ya. Nanti ada yang seret-seret aku. No way. Tapi kamu percaya nggak kalau setan bisa nyeret orang? Guys, tuh ada pertanyaan. Kalian percaya nggak kalau setan bisa nyeret orang? Kayak yang di film-film gitu. Ageng, aura kamu bagus, tetap rendah hati. Dia cheerful banget loh. Aku kalau ngobrol sama dia tuh terakhir kayak setengah tahun yang lalu lebih, hampir 1 tahun. 2 jam mau ngobrol sama Ageng, dan itu kayak obrolan gila panjang banget ya. Kamu inget gak sih? Mau cerita horor guys? Guys mau cerita horor? Aku bisa nih. Atau dari kamu? Setuju nggak kalau cerita horor? Kak dia ada lagi. Apa sih? Kak dia ada yang terbaru. Emang kamu ingat ceritaku waktu yang dulu? Kayaknya banyak yang belum dengar sih Itu cerita. Hah? Ingat, serius. Apa coba? Tentang Ingat apa? sih, tapi nggak apa. Yang tentang saudaranya Kak dia itu kan. Iya, tapi seru kan? Istilahnya kalau film tuh di replay lagi karena bagus. Waktu itu belum banyak yang Serem nonton banget. dan belum tahu. Ada yang tahu kah waktu itu kita cerita apa? Itu serem banget sih, sumpil. Kamu ingat? Serius? Ingat. Coba poin-poinnya, poin highlightnya. Pokoknya saudara Kak dia itu ke poses, terus abis itu kayak kan gara-gara di rumah itu kan yang ada barang-barang prestasi lah gitu kan. Terus kayak prosesnya sampai kayak serem banget sampai saudaranya tuh pergi gitu, pergi sendiri. Benar-benar. Tapi aku tiba-tiba pengen repeat cerita ini sih. Setuju gak guys kalau aku cerita? Coba. Oke, dari kamu dulu deh. Kamu ada cerita baru nggak? Nggak ada, aku nggak ada sih. Setelah sekian lama kita nggak ketemu kan 6 bulan nih. 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu, kamu ada nggak yang something kayak, wah, ada yang geret-geret kaki aku, atau ada yang jambak-jambak aku, tapi setelah aku melek matanya hilang, atau apa? Nggak ada sih. Paling karena yang tadinya aku di rumah ini ya, nggak tahu duit aku sering hilang. Padahal aku tinggal sendiri di sini. Nah, itu uyul. Wah, jangan dong. Serius. Kayak. Tapi hilangnya tuh kayak 20.000. Maksudnya kayak uang-uang kecil kan katanya kalau tuyul kan yang kayak uang-uang tertentu doang kan, yang merah-merah doang kan. Tergantung perjanjian sama, setahu aku ya, tergantung. Kalau misalkan punya kamu yang hilang misal 20 terus itu ya, yang 20 ribuan terus nggak sih? Apa gimana? Kadang kayak 20, kadang 50. Kayak ya itu berarti mungkin ada batas minimnya. Kamu kalau ngambil minimal yang 20-an. 20, 50 merah gitu. 20, 50 merah gitu. Kali. Udah berapa kali tuh hilang? Ada kali 3 kali, 4 kali. Padahal kamu di situ udah baru berapa lama? Aku akhir tahun ini. Awal apa akhir? Maksudnya di rumah itu? Awal, kayaknya. Akhir tahun baru. Kayaknya hujan deh. Bakalan berisik. Gak apa-apa. Biar gemerisik-gemerisik dengan cerita horor. Au. Tambah seru gak sih? Guys, cerita horor setuju. Ini berisik banget nih. Gak, biasa aja. Kalau
kalau misalnya terganggu revive. Kedengeran nggak? Pasti kedengeran. Suara hujannya. Masih aman. Nanti kalau misalnya udah nggak aman, bilang aja nanti biar gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah pakai handset juga bagus kok. Coba deh, kayaknya better tadi deh. Suara kamu lebih kecil sekarang. Sekarang? Iya. Tapi suaranya kedengeran kan? Aman, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suara gemerciknya kedengeran, cuma masih aman lah, nggak apa-apa. Malah justru kayak kita berasa dini pagi dengan menikmati kopi. Kopi habis, Ageng. Gitu kan, ya nggak sih guys? Suara panasin mobil. Waduh, mobil tetangga panas ya. Mobil tetangga. Denoise-nya Ageng nyalain. Denoise apa denoise? Oh, denoise. Bisa. Memang bisa. Aku kan dari laptop kan. Nggak ikut. Ini udah mendingan sih, udah berhenti. Udah berhenti. Yes. Udah mulai seret. Cuman uang aja sih yang kayak hilang gitu. 3 kali 5 kali gitu. Tapi kamu di situ tinggal sama siapa, Ageng? Aku kalau malam itu ibu kesini, tapi kalau siang tuh sendiri aku. Sekarang ada sama ibu? Berani banget kamu. Sekarang ada. Oh, berarti kamu sama ibu doang berdua di rumah itu? Iya. Kalau siang ibu pulang ke rumah sana. Kalau siang di rumah sono? Iya. Di sono, rumah sono sama siapa? Kayak ibu sendiri apa kayak cuma rumah kosong tapi ibu datang ke sana buat bersih-bersih doang gitu? Enggak, ada bapak, ada emas, ada ibu gitu. Oh, so you are here. Jadi bahasanya campur-campur kan. Jadi kamu di sini sendiri sama mama? Iya, kadang. Oke guys, siap-siap kita mau cerita horror. Aku mau cerita yang kemarin aja ya. Singkat aja kali ya. Singkat aja. 50.000 dari Buba. Kamu buka dong biar unmute. Ada itu lagi. Emang denger kamu? Kamu nggak denger. Tapi kamarnya serem dong guys. Gedein. Aduh. Delay dong. Buba. Ih, parah banget. Ih, ini mah bukan backsound horror, ini mah backsound setan, guys. Kamu jangan gitu, aku juga jadi takut. Baru mau cerita, ntar lagi. Aku pergi, aku mau menonton. Yang mana di bawah aku lagi, aku singkirin dulu bentar. Letakin aku sekali ya guys. Coy lah. Buba, wah kampretnya Buba. Panjang nih, lama. Kenapa tak tidur lagi? Oh iya kaki. Bersihnya diputar ya. Astaga, maaf guys, wah parah sih. Coba yang ketok-ketok. Enggak yang ketok-ketok angin. Ketok-ketok angin. Keren amat. Ang kali yang ketok angin.
Wah, Takut. Cupu guys kak dia. Tuh kan mulai deras lagi. emang kamu nggak takut? Enggak. Ngapain takut? Alah, wah magang. Cupu guys kak dia. Kedengeran kan suaranya? Kenapa tak Tambah. tidur lagi, ha? Aku berusaha untuk tidak. Gimana mau cerita ya mulu dia. Aku copot. Hampret. Siapa lagi nih? Moses. Komen. Suaranya kedengeran ya? Hujannya? Enggak, aman. Tapi kedengeran suara kakaknya juga. Tapi diginiin sama di bawah kita sih. Di meja nih. Kaki gua di meja nih. Ngadu ketawa. Tolong. Ya mau biarin kak dia ketawa-ketawa. Gimana mau cerita ya kita ya? Belum cerita aja. Udah cekak-cekik kayak gini nih. Sensornya hilang. Udah. Berisik banget. Waduh. Oke. Bentar, kita mau cerita dulu nih. Cerita dulu kita. Jangan ganggu dulu kalian. Kita mau cerita horror. Horror. Kita mau cerita horror. Tapi makasih ya Mozen sama Bubah. Kasih kiss bye dulu nggak? Love you. Ingat berdoa sebelum tidur. Ya, lanjut cerita. Jadi kepala gini-gini kamu. Ada yang ngelitikin kamu di belakang ya? Oh gini-gini. Malah ngelitikin di belakang. Jadi aku tuh dulu pernah tinggal di rumah. Suaraku aman? Aman ya? Ntar dulu. Kita banyak intermezzo nih guys. Nanti dulu ya. Backsoundnya nanti dulu ya. Backsound nanti dulu. Tahan. Kita mau cerita. Tapi suaraku aman. Ada suara jelas. Aman. Jelas kan? Enggak aman. Jadi guys, aku jadi ini cerita aku real ya. Ini real, bener-bener real dan aku ngalamin dalam kehidupan aku. Jadi itu adalah past when I was little, kayak ketika aku, sorry ya kalau aku ngomongnya bahasanya agak campur-campur. Jadi kayak umur aku masih teenage, kayaknya aku SD deh, kayak kelas 6 gitu. Jadi aku tuh pernah dudukin di rumah yang namanya rumah Bandung gitu kan. Itu rumah Bandung tuh rumah zaman bahla. Istilahnya kalau orang dulu kan zaman bahla nggak sih? Kamu tau bahla nggak, istilah bahla? Itu kayak rumah ancient gitu ya. Dan rumah itu ternyata rumah peninggalan Belanda. Dan kan rumah itu jadi di my town, di kampung aku, di kota aku itu, aku kan kita dulu orang susah ya, kita orang susah, jadi kita nggak punya rumah, kita nempatin rumah itu tapi izin gitu. Nah izin boleh, ternyata rumah itu rumah gede bangunannya. Kalau rumah Bandung itu kan dia tinggi fondasinya itu kan, dan itu banyak banget kamar. Ingat nggak? Nah gitu. Nah setiap ruangan itu, nah pokoknya singkat cerita,
saudaraku tuh ya ada yang sakit karena waktu itu adalah time. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Kamu baca komen ya? Ini enggak. Apa? Aku lagi ini mengingat itu. Lanjut. Aku mulai merinding. Ya, nah bahla ya, yang tahu bahla, yang tahu-tahu aja ya bahla gitu ya, zaman dahulu kala gitu. Nah, aku punya saudara itu 12 guys. Jadi aku anak nomor 6 dan bawah aku 6, aku punya atas 6. Nah, salah satu saudara aku itu ada yang secara fisik dia tuh kayak agak sakit, gampang sakit ya. Nah, waktu itu tuh time dimana mau lebaran. Karena dia emang waktu itu udah kayak kerja, karena kita orang mohon maaf nih, kita dulu sampai sekarang juga masih ya orang susah gitu ya. Jadi tuh dia kayak kepikiran, dia umur belasan tahun waktu itu, tapi dia udah kayak jadi setengah tulang punggung keluarga gitu loh. Nggak setengah juga sih, pokoknya dia bantuin lah buat backup ekonomi gitu ya. Intinya dia sakit, kalau nggak salah kuning, kalau nggak salah ya. Kamu tahu sakit kuning nggak sih? Tahu. Iya, pernah denger lah ya, at least ya. Nah, dia kan karena puasa, physically dia lemah dong. Dan kebetulan rumah itu rumah yang orang bilang tuh angker ya. Jadi kayak setelah kalau biasanya kalau orang sakit, dia tuh sakitnya tuh awalnya tuh aneh gitu loh. Kayak tiba-tiba ngomong sendiri. Jadi orang ketika yang nggak ngeh, bahkan kayak misal aku nih sebagai adik ataupun sebagai saudaranya tuh kayak, dia ngomong apaan sih? Jadi ngomongnya tuh kayak udah ngelantur gitu loh. Jadi kayak he is not him. Dia tuh bukan dia gitu loh. Dan itu lama banget. Biasanya kalau orang apa yang kamu bilang itu istilahnya kayak kesurupan ya? Ya. Apa tadi kamu bilang istilahnya bukan kesurupan apa? Possess. Oh, possess ya. Kalau orang possess biasanya kan cuma kayak possess, habis itu dia dipegang sama ahlinya, sama expertnya, dia langsung hilang kan, dan udah sembuh. This is not kayak ini, kayak berbulan-bulan gitu, kayak parah banget sih, kayak wow, crazy. Nah, karena tuh rumah itu kan rumah zaman peninggalan Belanda, dan ternyata setelah intinya dibawa ke orang pintar, setelah awalnya kita rujuk dulu nih ke rumah sakit kan, takut, bahkan even kayak RSJ loh, kita masukin ke RSJ dulu karena kan kayak aneh ngomongnya, udah kayak gitu kan, ngomongnya tuh udah kayak aneh gitu loh. Kamu tau nggak, ketika dia sakit kita kasih makan bakso sama sambal, kamu tau nggak, dia nggak kunyah, langsung makan itu satu bulat. Wah, khawatir dong, bayangin bakso dimakan nggak dikunyah, habis itu ngambil sambal satu sendok yang bener-bener satu sendok nasi kayak gitu kan, dia makan sambalnya penuh, habis itu kepedesan kayak gitu kan. Kita kayak ini kenapa ya, di kayak something wrong gitu kan. And then kita bawa ke RSJ. Ternyata ya biasalah kalau sama RSJ kan dikasih obat apa namanya, kabur mam, tidur duluan. Parah. Pengecut. Iya, katanya tadi mau dengerin, udahlah aku nggak mau cerita lagi lah. Parah, malah kabur lah. Waduh. Ya, lanjut ya. Jadi kita, halo orang dalam, kamu mau kemana? Oke, lanjut ya. Jadi dikasih obat penenang aja kalau misal di rumah sakit itu kan, karena kan dia medisnya secara medis kayak normal aja, jadi kayak dia kasih obat ya sesuai dengan medis aja gitu. Ya udah dikasih obat yang tidur gitu loh, jadi dia tidur sepanjang hari. And then kita ke kayak ke orang pintar gitu, orang yang kayak agak indigo, ngerti gitu kan. Nah, dia bilang apa katanya, nah ini nih titik dimana kita tahu bahwa rumah itu ada ini gitu. Dari situ itu gonta-ganti kayak beberapa orang indigo maksud aku ya, orang indigo gitu. Pertama dia bilang, wah ini ada nih, dia bilang kan, posisi dia tuh tidur, dia umur itu waktu itu 18 tahun tuh, tau gak sih, saat dia sakit, dia tuh ketika dia tidur, dia tuh bangun tengah malam setiap jam 12. Kan rumah aku tau gak sih, saking rumah zaman kuno dan kita orang yang let's say miskin bener-bener kayak miskin ya, pintu kita tutup, nggak kita kunci loh, kita tutup pintu, kita ganjel
Ganjel bahasa Indonesianya apa? Tahu ganjel nggak? Diganjel pakai Iya, kursi. ganjel tahu. Apa sih ganjel bahasa Indonesianya, guys? Ditahan. Diganjel. Ya pokoknya kalau misal karena nggak ada kuncinya ya kita tutupnya pakai kursi gitu loh. Ya jadi kalau misalkan ada orang masuk, biar kayak ada maling atau apa tuh ketahuan kan, kita dengar gitu aja. Karena nggak ada kuncinya, kita tutup, kita ganjel pakai kursi. Dia tuh pengen keluar, matanya tuh merah kayak bener-bener kayak. Dia 18 tahun. Dan waktu masih almarhum bapak aku udah nggak ada sekarang ya. Jadi bapakku dia kan tahu bangun. Nah, terus dia bilang kan kakakku yang nomor 1 waktu itu nggak di rumah, dia di luar negeri kan, di Malaysia waktu itu dia kerja, kakakku yang pertama. Dia bilang itu mas ini pulang, katakanlah mas ya, mas ini pulang tuh, tolong bukain pintu dong gitu kan. Nah akhirnya mana gitu kan, bapakku jadi kebangun dong, enggak lah nggak mungkin pulang, kalau pulang kan harus biasanya kalau dulu Ngabarin. iya nggak mungkin dong dari Malaysia tiba-tiba pulang nggak mungkin banget ya, lucu ya gitu lah. Ini anak aneh banget ya, pokoknya gedor buka pintu nggak ada. Habis itu sering ngajakin my father tuh kayak berantem gitu loh, dan tenaganya tuh strong banget. Tapi ketika kayak si yang ada di dalam itu keluar, dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Dia selalu ngajakin berantem sama almarhum bapak aku. Ya udah akhirnya waktu itu bapakku nggak mau kan kalau kayak bapakku agak prinsipal ya agamanya gitu, jadi kayak gak usah lah tanya-tanya sama orang kayak gitu gini gitu. Dia agak sedikit prinsipal. Akhirnya setelah kayaknya yaudahlah nggak apa-apa, mungkin kan udah berat banget kan ya, dia selalu ngajakin berantem terus kan setiap itu. Akhirnya itu tanya, dibilang ini ada nih, jadi posisinya waktu itu banyak banget di badan dia. You bayangin ya, kayak ya ini believe it or not, tapi ya ceritanya gini ya guys ya. Berdasarkan seingat aku, believe it or not, tapi possess yang masuk itu nggak cuma 1. Jadi kayak makanya dia strong banget. Ngerti nggak sih, kayak kalau misalkan kita possess kayak orang tersebut, seseorang kesurupan, biasanya ya udah gitu kan. Pasti dia akan lebih kuat daripada yang tenaga normal biasanya. Nah itu yang masuk lebih dari 1, kayak ada 10 loh. Dan dia bilang tuh siapa? Tuh orang istilahnya kayak prajurit dulu yang istilahnya tinggal di rumah itu gitu. Yuk bayangin deh kayak. Jadi setiap ruangan, setiap kamar itu ada penghuninya. Tapi memang aku believe bahwa setiap rumah ataupun setiap apa itu ada ya. Cuman mungkin kebetulan aja, mungkin itu pas lagi diliatin ke maksudnya ke saudara aku gitu loh. Kalau ini ada nih, ini di setiap ruangan ini ada gitu. Nah akhirnya seseorang datang ke rumah aku, ngelihat gitu kan, tuh langsung tuh ngajak berantem kakakku. Pokoknya ngamuk-ngamuk gitu loh ya, ngamuk-ngamuk. Terus akhirnya lihat dan bener ada satu apa namanya, bentar aku pengen baca komen dulu gak sih? Takut mam aku juga sendirian. Parah. Nonton berita, iya nih nonton berita dulu ya. Satu badan diisi lebih dari, iya ceritanya gitu ya intinya. Setelah itu dilihat sampai mana aku lupa. Aduh lupa sampai mana tadi, saking semangatnya aku cerita. Ada ya masuk dicari ya. ada Ya dilihat ada gitu kan. Nah si orang pintu tuh datang ke saka tembok ya, saka kalau bahasa dulu tuh saka apa ya, bahasa Indonesianya saka apa sih, apa tiang. Bahasa Indonesia ya tiang yang pakai kayu gede tuh. Dia ternyata di pojok itu ada tiang yang nyatu sama tembok. Nah di atasnya tuh ada tombak. Tahu kan tombak itu fungsinya buat apa zaman dulu? Bener-bener ada iya bener ada tombak yang istilahnya ya kan runcing tuh, ada besinya kan. Tombak itu runcing, ada besinya tuh di selaputi dengan kain putih. Cuman ya itu orang bilang, oh ini ada yang masuk dari ini nih, dari dalam ini nih. Biasanya kan kalau barang-barang antik itu ada isi-isinya gitu ya. Ya sih, konon katanya. Dia bilang katanya ini minta dibersihin, minta dimandiin gitu, mandi kembang. Waduh, minta dimandiin kembang guys.
katanya gitu. Karena penghuni yang sebelumnya itu ternyata tuh suka mandiin gitu loh, makanya itu istilahnya dia ngamuk gitu loh. Ngamuk, akhirnya salah satu anggota keluarga kita yang secara fisik dan mental lemah yaitu kemasukan itu gitu, karena kayak minta dimandiin gitu. Itu salah satunya. Terus ada juga yang dari yaitu apa, para perwira dan pasukan-pasukan Belanda dulu penjajah gitu. Dari segi, makanya ketika pas udah berantem sama bapakku kan termasuknya agak sedikit agamis ya sebenarnya ya, agamis ya, kayak misal nih keluar nih, makanya nggak selesai kayak misal keluar satu itu ganti yang lain tuh masuk gitu loh, makanya kayak Ganti capek orang, banget, ganti capek banget tuh. setan. Waktu itu aku masih inget sih saat itu kayak lihat almarhum bapakku tuh kayak capek banget. Bayangin lu berantem sama orang yang istilahnya dia tuh secara fisik itu sebenarnya lemah loh, karena kan dia sakit ya. Yang bikin dia kuat ya itu karena ada yang lain di dalam dia. Nah ketika itu keluar dia baru kayak, physically lemah banget tuh. Udah lah. Sih. Parah. Gitu, tapi barang-barangnya diambil sama yang itu, tukang siapa yang ngambil itu? Apa? Barang-barang apa? Yang tombak itu diambil sama yang lihat apa? Dibawa sama dia karena bapakku nggak mau bersihin kayak something kayak musyrik gitu loh, ngapain gitu kan. Jadi ya maksudnya bapakku lebih ke kayak yaudah kita cari alternatif gimana nyembuhin ini, tapi jangan maksudnya istilahnya mandiin gue dong gini-gini. Bapakku nggak mau mandiin itu gitu, kayak air kembang segala macam. Pernah nggak sih dengar-dengar kayak gitu kamu, kayak something like that, nggak harus persis tapi kayak yang harus dimandiin atau barang antik gitu? Pernah Buat cerita di kayak TV? dia, bapak aku punya barang kayak gitu. Sih guys, aku jadi ngomong nih bener-bener berdasarkan pengalaman aku loh. Yeah, really? You have something like that? Like your parents? Iya, bapak aku kan memang istilahnya Jawanya masih kental ya, masih kuat gitu. Dari kakek juga masih kuat. Itu peninggalan dari kakekku sih sebenarnya. Kayak ya ada barang-barang seperti itu. Ya itu memang harus dimandiin setiap, nggak tahu, nggak mesti setiap tahun sekali sih. Cuman ada kalanya dimandiin gitu. Masih dimandinya tapi nggak pakai kembang sih, bukan kembang gitu, kayak dia pakai, tahu buah ini nggak, pace? Pernah dengar tapi exactly seperti apa aku nggak tahu. Nah buah pace itu yang matang dihancurin, kayak ditaruh di tempat, nanti barangnya tuh disimpan di situ. Dan bapak aku nggak cuman punya satu gitu, kayak ada 3 atau 4 gitu. Dia tuh keris, ya bener kan, keris kan. Gila. Kalau cerita zaman dulu aku heran kenapa ya, pada masa aku muda kayak kecil gitu aku selalu menempati tempat-tempat yang dibilang itu orang bilang angker ya, karena kan aku waktu itu cuma kayak nempati doang karena kita nggak punya money buat sewa rumah, jadi kita izin sama yang punya kita tempatin gitu, at least kita izin lah. Ya bilang kita mau tempatin dan rawat gitu ya gitu. Karena sebenarnya hal yang uniknya itu sebelum kita nempatin di situ sebenarnya udah ada orang bilang gitu itu rumah itu angker. Tapi kan gimana lagi ya, kita kan nggak punya tempat ya, mau nggak mau gitu kan. Jangankan zaman sekarang juga ada orang yang tidur di kuburan, ya nggak sih, masih ada loh. Karena ya that's life guys, kayak ya itulah kehidupan gitu kan. Ada yang bilang itu jadi jendelanya tuh ada yang buka separuh, ingat gak yang aku cerita? Jendela waktu itu kayak nggak bisa ketutup karena hilang. Ya kan modelnya kalau jendela kan atas bawah gitu ya, pakai engsel gitu. Nah yang atas tuh nggak ada, kita tutup doang pakai hordeng. Bayangin rumahku segitunya, itu bagian rumah depan loh, rumah tamu, sampai malam itu gitu pakai hordeng doang yang atas. Nah katanya orang yang lewat depan rumah itu dulu pas waktu kosong itu kan kayak ada 1 tahun kosong tuh sebelum kita tempatin, itu ada kepala singa keluar dari situ, kayak makanya orang tuh pada takut lewat rumah itu. ya. Tapi kemungkinan nggak kayak yang setahun sebelumnya itu yang punya itu, atau nggak tahu deh. Maksudnya itu gimana? Setelah jadi tombak itu kan setahun kosong rumahnya. Iya benar.
Terus? Berarti tombak itu kemungkinan pemilik 1 tahun sebelumnya atau entah. Nah, bisa jadi lebih tepat setahu aku ya, seinformasi yang aku dapat. Jadi yang sebelumnya itu dia itu juga nempatin juga di situ, cuman dia rajin ini bukan punya dia, tapi dia sama juga nempatin kayak kita, cuma dia mandiin iniin gitu. Nah mungkin sama penghuni sebelumnya di-treat begitu manjanya, sama kita itu nggak digituin gitu loh, jadi kayak keluar semua. Astaga, parah sih. Tapi aku baru tahu. Kenapa nggak dibawa? Ngapain? Itu bukan, nggak mau aku bawa. Enggak, maksudnya sama orang yang punya gitu. Kenapa harus ditinggal gitu kan? Maksudnya paling nggak dia udah pemiliknya gitu loh. Ada yang tanya, Atau ada yang mau mungkin tanya guys. Apa nih? Ada pertanyaan nggak di live chat? Aku kalau cerita serius banget gak baca live chat. Selain tombak, keris juga ada yang dimandiin. Iya benar. Tombak itu agak 11-12 sama keris sih, karena ujungnya ya nggak sih? Ujungnya itu sama loh. Iya. Itu adalah alat zaman nenek moyang kita dulu buat katanya musuh. Iya. Mandinya di malam-malam khusus aja, setauku. Nggak tahu nih, kalau misalnya nanti malam, besok aku pulang terus dimandiin, kemungkinan malam 1 suro. Kalau nggak nentu sih, kadang bapakku jarang-jarang gitu mandiinnya. Terus kalau aku sebel kalau dia lagi mandiin keris tuh karena bau pacenya bau banget. Jadi kayak Masih? Papa kamu masih? Masih simpan. Aku ya disimpannya di lemari. Aku kadang suka buka gitu, kadang suka megang gitu, ya udah biasa aja. Kayak nggak seserem apa gitu, ya udah. Oh, seram. Tapi iya waktu itu kan dalam masa pemulihan kakakku lah, setelah ini itu sama orang pintar gitu kan, dia banyak tidur kan setelah itu karena satu persatu mereka keluar dan nggak kembali lagi, kayak pemulihan itu recovery-nya lama itu loh, kayak 1 bulan, dan dia sempet kayak hilang ingatan, kayak anak kecil lagi, you know what I mean, kayak kayak innocent lagi gitu loh, kayak anak kecil yang makan aja harus disuapin, ini namanya apa, ini namanya apa, sampai segitunya, parah banget. Kalau cuman possess aja kan udah 1 hari oke, keluar kita oke lagi. Aku kan waktu itu cerita pas juga nyuapin my father nyuapin ya kan apa namanya, nyuapin itu tangannya kegigit sama kakakku karena sama abang aku, karena itu pas masuk, tapi ketika sadar keluar dianya langsung keluar sampai berdarah tangannya digigit. Tapi setelah kejadian itu nggak ada kejadian lagi, maksudnya kayak apa gitu, kayak yang maksudnya yang kecil-kecil gitu, entah ada barang sih, ada gerak cuman atau bukan yang possess gitu, ada cuman bukan yang lain, kayak apa, ular besar di ular di apa sih, papringan ya bahasaku, apa ya, papringan atau papringan apa ya, pohon bambu itu, pohon bambu lah, sering ada suara burung hantu juga. Alhamdulillah. Oke Angel, siap. Angel belum bobo. Mau tanya, selain bapak kamu yang mandiin, Pak, ada orang lain lagi yang nggak ada. Sayangnya nggak tahu nih setelah nanti gimana nurunnya ke siapa, aku nggak tahu. Jelas, abang aku kan dispesialin sama kakek aku karena dia cucu kakek satu-satunya, sampai dibikinin buku yang khusus bahasa Jawa, sampai dikasih kayak ya pegangannya pegangan Islam gitu lah, kayak surat apa gitu biar dijagain, nggak tahu, nggak ngerti. Karena ya itu abang aku spesial karena dia laki-laki satu-satunya di keluarga dari bapakku, cucu satu-satunya. Nah, abang aku nggak into banget sama hal seperti ini, jadi kayaknya nggak bakalan, nggak tahu siapa yang ngurus nanti selanjutnya. Tapi sebelum bapak kamu mandiin itu berarti itu bawaan dari your
Your grandpa gitu ya? Iya. Oh, Heeh. sebelumnya kakek. Sebelumnya kakek ya, kakek yang megang itu. Aku nggak tahu kalau kakek itu kayak gimana megangnya ya secara itu. Karena waktu itu juga masih kecil banget, tapi sekarang cenderungnya ke bapakku. Turun temurun sih emang. Agak-agak harus gimana ya? Buang ke kali kali ya. Berani nggak papamu buang ke kali? Kayak misal dibuang Enggak sih kemana? kayaknya. Ke tanah, biar balik ke tanah, ke bumi, biar balik ke bumi. Kalau turun temurun kasihan loh, Paling serius. paling nanti dibalikin ke kampung, maksudnya kerabat kampung yang masih Jawanya masih kental sih gitu. Kamu Jawa mana sih aslinya? Tuh, Angkat Jawa ya. Jogja, Coba ngomong Jawa. Jawa ternyata kamu ya. gak iso, Iso. gak bisa, Tapi gak Jawa iso aku. bapaknya apa? Dua-duanya Jawa. Tapi udah pernah ke Jogja? Pernah. Ya, Malioboro Ya guys. kalau tapi aku bukan Jogja kota. Jogja Gunung Kidul. Tapi awakmu nek ngomong karo bapakmu ngomong Jawa apa ngomong bahasa Indonesia? Apa ngomong bahasa Indo. Depok? Aku Indo. Oh, Indo. Karena aku ngerti, tapi gak bisa ngomongnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong pakai bahasa Jawa, kamu paham tapi nggak bisa ngelemparin baliknya ya? Iya, heeh. Ngono toh. Salam sak kampung. Oh, Waduh. sak kampung. Ageng. Andi Hartono juga Gunung Kidul. Gunung Kidul mananya? Aku Wirosari. Wirosari apa Wonosari Kamu ya? Gunung Kidul. Ageng. Iya, betul. Iya Bunda Angel, aku Gunung Kidul. Tapi asal Jogja. Iya, wow. Iya, Antut. gitu. Padahal di rumah juga banyak ini, apa sih namanya? Kayak buku-buku yang bahasa Jawa gitu, yang Jawa Jawa aksara tau nggak yang kayak tulisannya Kamu bisa baca ini nggak sih? Apa namanya? Aksara Jawa. Hana Caraka, Data Sawala gitu. Mungkin bapak ya kamu, orang tua kamu tahu kali. bisa bisa. Aku masih inget deh. Eh, satu dua doang. Hana. Karena waktu SD aku belajar tuh. Tulisannya kayak tulisan Thailand. Mirip-mirip kayak gitu. Bapak aku ada kayak kan itu kakek aku juga buku nulis buku pakai aksara Jawa gitu, kayak pakai tulisan gitu. Cuman tentang ya kayak filosofi hidup gitulah. Ya. Tuh. Tapi ada unsur Islamnya juga. Cuman ya gimana ya? Aku nggak ngerti. Iya nggak? Kakak aku dikasih buku itu satu khusus buat dia gitu. Kayak pegang nggak tahu buat dibaca kali nggak tahu. Tapi nggak mau karena aneh memang. Padahal dispesialin loh. Tapi bahasa Jawa asli Wonosari. susah sih. Aku aja susahan. Ya aku lahir di Bogor katanya, besar di Jawa, remaja di Jawa, agak remaja dikit langsung keluar. Bahasa Jawa aku juga amburadul. Aduh. Aku nggak bisa sama sekali. Rapopo. Padahal pingin. Padahal pingin sekali bisa bahasa Jawa. Tapi Ya bahasa wes lah, Jawa nek halus. pengen iso bahasa Jawa ngomongnya karo bapak, ngomong bahasa Jawa sama bapak mama bahasa Jawa aja. Ya. Malu ngomongnya pengen belajar bahasa Jawa gitu. Telat banget. Nggak apa-apa, tiba-tiba ngomong gini aja, ngomong pakai bahasa Jawa gitu, apa gitu, untuk ini bocah kenapa ini. Ini tiba-tiba ngomong bahasa Jawa kenapa ini. Aduh. Aduh. Itu suara apa? Air. Enggak. Udah nggak hujan. Tempat aku hujan loh. Baru. Enggak, hujan, mati, hujan lagi, mati, hujan lagi. Tapi nggak kedengeran kan? Tuh. I see.
Kamu Nggak bisa bahasa Jawa tapi ngerti kan kalau ngomong. Iya, ngerti. nggak bisa bahasa Jawa Aku tapi ngerti ngerti. kan kalau ada orang yang ngomong ngerti dia jago. Guys, kalian pada nggak ngantuk guys? Serius? Gila, ini udah jam 2:30 guys. Ini judulnya baca apa Angel? Angel Ageng? Bentaran. Bentaran ya. Kita kelamaan. Bentaran. Ini kalau mau ngasih bill buat si Ageng nggak apa-apa nih. Kasihan dia. Kamu ngantuk belum? Ya sedikit sih. Apa karena efek sakit juga jadi kayak kurang belakang tanam ini. Orang ngantuk blas. Lapo orang ngantuk. Orang ngantuk. Serem-serem ya pada orang ngantuk. Sebenarnya jangan-jangan ya. Mereka itu bukan yang nggak ngantuk, tapi mereka cari teman kita. Mereka tuh mendengarkan kita seperti radio karena mereka takut nggak bisa dengerin cerita kita. Iya betul. Nggak berani tidur dia. Ya gak sih? Iya, jujur aja. Jujur aja. Guys. Nggak, karena takut. Pura-pura Karena kamu ngantuk, merinding. parah. Sebenarnya kalian merinding. Padahal mah takut. Kamu lagi liburan kapan masuk, Gang? Sebenarnya masih ada seminggu lagi sih kayak buat workshop gitu dari kampus. Cuman ya nggak tahu, ngikutin ini aja jadwal. Sambil part time job nggak? Lagi nyari. So, sekarang Nyari fokus part-time. 100% masih kuliah aja ya? Yep. Apa nih? Ageng, tapi tengok ke Jogja sekarang. Hah? Tengok apa? Dia tahu, emang Angelnya nggak tahu kali Angel. Tapi tengok. Aku niatnya rencana tahun depan mau ke Jogja sih. Tahun depan atau enggak akhir tahun ini. Kalau Iyalah. kekumpul uang ya. tahun depan lebaran guys. Iyalah ke Jogja lah. Kan orang tua pulang kampung gimana Ya sih? tapi aku jarang. Kalau aku pengen liburan sebenarnya. Kalau aku jarang pulang kampung. Oke, destinasinya kalau misal ke Jogja kemana? Aku niatnya kalau misalnya hotel, aku nggak mau nyewa hotel, aku mau nginep di rumah aku aja sama temen aku. Terus aku pengen ke kuliner sih. Kulinernya cuman bukan kuliner yang kayak di Malioboro yang kayak makanan western yang kayak viral gitu, enggak. Aku pengen nyari yang kayak Jogja banget gitu. Gudeg. Ya nggak gudeg juga kan banyak. Apa sih kayak yang khas ya? Jogja gitu. Oh itu. Kayak ini brem. Lele mangut. Lele. Brem. Mangut lele. Baru dengar aku. Ya coba, kayak lele pedes gitu kayak. Lele mangut. Aku mau lihat di ini dong sebentar. Lele mangut. Guys, lele mangut pokoknya gitu. Lele mangut apa mangut lele? Yang bener kamu kebalik. Mangut lele kayaknya. Kayaknya mangut lele deh. Manggut. Oh iya mangut lele. Pulang. Ada langsung keluar. Oh dia ikan ya? Ikan lele. Lele. Guys. Bentar aku mau spill ke viewer nih. Tak nih mangut lele gini guys, bentar. Aku bisa spill ke mereka. Gambarnya kecilin kali ya. Nggak apa-apa, kalian nggak usah lihat muka aku lah ya. Lihat muka Ageng aja nah. Nih guys. Tuh. Enak ya? Pedes ya? Dia ada santan-santannya gitu pedes. ya? Iya pedes. Nah di Jogja ini tuh kayak dia prasmanan gitu. Prasmanannya langsung masuk ke dapur yang pawon gitu, yang tungku gitu, ngerti nggak? Oh iya tuh gambarnya tungku. Kamu lihat YouTube aku deh. Iya nggak? Iya. Itu kayak gitu. Kamu udah pernah makan? Ih aku mau. Belum. Ayo ke Jogja tahun depan. Coba yang ini. Kamu lihat kan di YouTube kan? Coba. Lihat. Tahun depan kamu sama mama aku malu sama keluarga kamu. Ini cabenya cabai hijau. Aku teman-teman aku. Kamu suka pedas ya, Gang?
Aduh, menggiurkan Suka sekali ya. banget. Siapa yang di sini suka pedes-pedes? Ya, aku suka banget loh. Mangut lele. Kamu kalau di sini bisa Aku lihat mau. aku nggak? Bisa lihat aku? Enggak. Di Nggak. sini bisa. Di Ome Ketika ngobrol sama aku bisa, tapi di YouTube ketutup ya? bisa. Ya kan? Iya. Nah, itu. Oke. Jadi lapar. Iya nggak sih? Baca komen tuh jadi lapar. Pesen geplak. Oh iya, geplak. Aku lu mau banget nggak makan geplak. Ini enak banget Geplak sih. apa? Lupa ya, geplak kayak apa ya? Nanti kita lihat nih. Ini pokoknya ini enak banget nih. Pokoknya yang dicabe-cabein kayak gini lele. Aduh, lapar juga aku. Pengen lobster. Coba kita searching Kok jadi geplak pengen ya, lobster? ya, geplak. Iya benar, sama ke pantai. Gunung Kidul pantainya bagus-bagus. Angel emang tahu manggut lele. Geplak. Jogja. Ada geplak Betawi juga. Kamu kalau lihat ke aku, lihat aku. Tapi ketika lihat ke YouTube, kamu nggak lihat aku, pasti. Oh iya, Iya, ini. Kamu nggak tahu ini geplak nih. Kamu lihat di YouTube deh. Ini yang manis-manis gitu kan? Ini manis banget gak sih? Iya, Aku manis. nggak suka. Aku doyan sih, tapi Aku nggak suka yang manis-manis. tapi Ini aku yang manis. ini nggak sih kayak nggak kayak apa ya? Dia tuh kayak gimana ya? Nggak Iya, crispy tapi nggak nyes empuk. gitu. Ya dia agak ada nyes gitu. Ada tapenya nggak sih ya? Ada tapenya kayak rasa-rasa ada tapenya nggak sih, Angel? Iya. Dodol, ada dodol Garut dong. Itu dodol apa ini? Dodol apa ini kan? Dodol Garut nggak sih? Beda dong. Bukan ya? Dodol. Kamu paling mau ke Magelang. Magelang. Kita ke Borobudur, ke Prambanan. Tapi aku ya gitulah. Apa nih? Aduh berapa tuh yang Mangut lele? Agak ke Paris, Parangtritis. Iya. Kita buka bakpianya sebentar. Kita buka bakpia. Tapi bakpia kamu tahu? Pernah makan? Tahu. Bapia Pato. Aku lebih suka bapia. Tapi aku kurang suka sih jujur bakpia. Iya kayaknya bapia Pato paling enak deh. Kalian nggak ada yang mau membership parah sih. Ada yang nyobain ini belum? Apa? Bapia Tugu. Kukus. Bapia kukus. Bakpia Jogja. Bakpia kukus? Iya. Sebenarnya dia bukan bakpia gitu sih, tapi itu oleh-oleh Jogja gitu, cuman kayak bolu isinya coklatnya itu enak banget. Kalau misalnya nggak suka yang kacang hijau gitu ya. Kalau bakpia rata-rata kacang hijau loh. Ada, tapi kalau bapia Pato tuh ada duren, ada coklat, ada keju, banyak. Oh, udah varian sekarang. Iya. Bapia Pato tuh apa ya, oleh-oleh bapia terbesar, merek terbesar kayaknya. Iya sih. Aku Ada dari sih yang kecil, lain, dari cuman zaman SD paling ini. terkenal. Aduh, kita jadi lapar bener deh. Kenapa kita ngomongin makanan dari horor ya? Nah, makannya nano-nano banget ya, guys ya. Dari makanan, dari horor ke makanan nih. Bapia kukus, Kak dia nyobain. Bedanya apa sama yang bapia patok itu? Dia beda, dia bolu gitu, cuma namanya bapia gitu, kayak aku suka. Kamu suka aku nggak? Iya, jangan serius-serius ya. Iya. Aku pengen sepil satu dong. Apa namanya? Brem. Masa nggak tahu kalian guys? Brem parah banget sih. Nih ya. Kalian yang nggak Brem. Temen. Ya kalian yang nggak tahu, gua kasih tahu nih. Brem. Bukan Bram Dermawan ya. Tapi suka. Jogja. Aslinya kayaknya Solo deh kalau nggak salah. Iya nggak sih? Nah nih guys, ini brem loh. Aku suka banget. Aku suka karena kalau misal perut aku kayak mual, aku makan ini kayak reduce gitu loh. Dia kan dari tape kalau nggak salah ya. Nih gini guys. Tapi nggak enak. Kalau kebanyakan tuh kayak apa ya? Langsung apa ya? Nggak hilang rasa pengen makan brem selamanya gitu. Ngerti nggak? Iya, maksudnya ini kan buat kayak menurut aku sekarang lebih ke cuci mulut kali ya. Tapi doyan, Kayak cuman
Dulu suka, cuman pas waktu itu pernah beli di kampung ibu aku kan. Terus tuh beli, nggak tahu mungkin karena makannya kebanyakan, udah jadi kayak nggak doyan untuk selama-lamanya kayak, aduh nggak pengen lagi gitu. Mungkin nanti kapan-kapan lagi bakalan makan lagi, cuman nggak tahu kapan. Nafsu untuk makannya tuh hilang gitu. Kan beda kalau misalnya apa ya, kayak kita kebanyakan makan manis, males gitu. Nanti besok pengen makan manis lagi. Nah, kalau brem tuh kayak aduh nggak deh gitu. Sampai kapanpun gitu. Iya sih. Setuju aku. Itu makanan agak lama banget ya. Guys, mau sepil nggak teman-teman? Brem kecut. Iya, brem brem kecut. Enak brem Bali Kak. Itu ada gas aja dulu. Gas aja dulu. Guys, kalian ada yang mau sepil ini Kak, guys? Makanan khas kalian. Boleh nih spill dulu. Makanan khas. Ayo Brem Bali membership. beda ya? Kenapa sih? Brem Bali. Emang beda-beda ya brem rasanya? Gak tahu, emang ada brem dari Bali? Aku baru tahu. Setahu aku kalau brem itu Jogja sama Solo sih. Aku search lagi itu mah. Bukan gitu teman-teman. Bremnya bukan itu. Apa sih maksudnya apa, Andi? Maksudnya dulu pernah dijual di warung-warung waktu aku SD. Bremnya dijual di SD. Oh. Andi kan kamu di Jawa, mungkin iya ada, tapi di ini jarang. Brem terkenal Madiun. Oh ya, ada Madiun juga. Apalagi Tiga Peyem. Peyem apa ya nggak sih, Zen? Peyem apa ya? Peyem kayaknya iya deh. Tiga Peyem. Peyem. Oh, kalau tape juga sukanya yang digoreng doang. Kalau yang mentah gitu, enggak begitu. Mentah. Tape goreng kamu suka? Aku kurang suka malah. Suka. Enak banget. Enak yang apalagi mentah. Masih panas-panas. Aku kemarin baru dari Cilacap kan. Welcome. Siapa nih? Uus ya? Tape ketan yang pakai ketan hitam pakai uli. Aku tapi ketan putih kemarin dari Cilacap. Oh. Iya. Uli apa ya? Mungkin uli beda. Aku lupa. Uli apa? Uli itu yang uli apa ya? Aduh, ketan susah uli. Aku nggak kayak ketan uli itu yang ditumbuk jadi satu sampai kayak kotak-kotak gitu. Biasanya ada yang kalau di kondangan juga dibakar. Ketan uli. Gemblong. Beda ya? Gemblong. Ya pernah dengar tapi aku lupa bentuknya kayak apa. Gemblong nggak suka. Aku nggak suka gemblong. Gitu. Gemblong nanti lama-lama. Ketan itu, tape ketan enak banget. Di Bekasi aku sekarang Mbak, waduh, minum itu mah brem Bali itu. Uli itu gemblong, beda bahasa kali ya. Sama tapi beda bahasa. Kalau uli Jawa. Tuh. Apa beda bahan juga kayaknya beda deh. Uli dari ketan, gemblong beras nggak sih? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Iya kayaknya. Apa tahu anak-anak. Gemblong enak tahu, mirip banget gula merah. Itu kalau gemblong, iya gemblong gula. Iya enak dibalut gula merah tuh enak. Suka. Gemblong. Kamu tahu ini nggak sih rames, nasi rames. Aku kangen nasi rames tapi zaman dulu kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Nasi rames. Isinya apa isinya? Isinya apa ya? Coba lihat. Nasi rames. Kayak sayur-sayur gitu-gitu, tempe. Guys, kita makan yuk guys. Kayak gitu. Kalau misal ke alun-alun, kalau di kota ya kayak kota Kebumen, Jogja, pokoknya kota-kota di Jawa gitu, dia kan ada alun-alun tuh. Biasanya ada rames nih, kamu lihat di YouTube aku deh. Atau mungkin kamu bisa lihat di screen kamu searching sendiri tuh ada tempe, ada ayam, ada sayur. Kamu nggak suka sayur-sayur itu ya? Suka, cuman kalau misalnya makan launya sebanyak itu kayaknya nggak bisa deh.
Oh, berarti kamu Ketimbang tipikal orang makan yang kayak makan lauknya kayak ya udah gitu ya. Nggak banyak-banyak gitu ya. paling nggak 3 ada tuh maksimal banget. Duh, ini enak banget dah. Go good lah. Lapar Pesen lu. guys. Suike kodok. Ih, kamu makan kodok. Aku Serius takut kodok? kodok, guys, makanya aku nggak makan kodok. Tapi katanya kodok hijau boleh dimakan. Nggak boleh dong. Kalau misalnya di dalam Islam kan 2 ini, 2 Ya, kalau alam. yang buat obat. Ya, mungkin boleh kalau buat obat. Jelas spill makanan nanti kalian lapar, nanti aku suruh tanggung jawab lagi. Waduh, jangan. Suike. Suike itu kodok beneran? Iya, kodok digoreng. Digoreng di mentega. Aku takut kodok, guys. Jadi takut. Sesi perempuan ini, teman-teman. Kamu pernah makan jangkrik atau ulet daun jati nggak? Ungkrung, krung, krung. Apa itu ungkrung? Aku pernahnya makan laron. Kamu pernah makan laron nggak? Emang boleh makan laron ya? Boleh. Aku boleh. Tapi abis itu alergi, langsung gatel-gatel. Karena proteinnya tinggi banget kan. Bentar, aku ngebayangin dulu laron tuh ya apa ya? Laron. Yang terbang suka kalau yang ya kupu-kupu juga terbang. Ntar dulu laron tuh kayak apa enggak, ya? yang kalau suka ngumpul di lampu. Oh iya. Itu boleh dimakan. Kita muslim boleh makan laron gak sih guys? Boleh. Laron goreng, coba dicari. Rasanya kayak udang gitu. Rasanya kayak udang gitu, gurih-gurih gitu. Tapi Kayak udang ya? Aku belum pernah nyicipin laronnya sih. cobain. Awet si Ajeng. Kan gak langka tuh. Ada yang udah pernah makan laron belum? Penasaran ya? Udah tuh. Laron metamorfose dari rayap. Oh iya benar juga sih. Itu Kang Pantun dari makan, masak mie, kerja, balik, buang sampah, masih ageng lagi katanya. Kang Pantun. Ageng awet, ageng katanya. Kalau makan belalang aku belum pernah. Aduh. Belum pernah. Aduh, aku kayaknya nggak mau nyicipin deh. Tapi aku teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau kelinci boleh nggak kita makan kelinci? Boleh, aku pernah makan kelinci. Enggak, maksudnya dari sudut pandang Islam halal ya, kelinci ya, halal. Halal lah kan. Dia halal, kan menyusui ya. Gimana sih yang menyusui ya? Dia beranak kan ya kalau kelinci ya, bukan bertelur ya? Beranak. Enggak, soalnya ada yang ngajakin aku buat makan. Ayo makan sate kelinci, katanya ada ya sate kelinci ya? Ada. Aku mikir, aduh, aku belum pernah nih, boleh nggak ya makan sate kelinci? Mana kelinci kita sate? Kelinci tidur kayaknya. Ada aku namanya kelinci tadi kan, tidurnya. Kita sate. Oh iya. Oh kelinci halal, makasih ya. Makasih ya Kang. Aku jadi tahu. Soalnya aku belum pernah halal. Jadi kayak ragu gitu. Kasihan si Mamang kelinci. Enak. Mang Divo, kita sate aja nggak sih kelinci? Halal kok, halal. Kalau haram aku, aduh, nggak apa-apa kan aku belum tahu waktu itu. Kalian ada yang udah makan? Kamu udah pernah makan sate kelinci? Udah, aku bukan sate kelinci sih. Dulu aku punya kelinci banyak. Nah, kadang suka motong kelinci. Buat di? Makan. Oh, tapi nggak di sate kayak cuma daging biasa aja digoreng gitu? Iya, kayak disemur, apain aja juga enak. Penasaran. Kata Baby Bos halal, dia udah pernah makan tuh. Halal.
Alah, iya bener nggak tuh Divo? Dia nggak mau makan. Iya sih, kawaii banget ya kelinci ya. Kawaii. Tapi enak loh. Ageng, kamu dari Kayak tadi ayam nggak kampung. minum? Minum dulu nggak sih, Geng? Kasihan aku. Enggak, aku mah nggak haus. Gila, kamu ngomong berapa jam nggak haus? Aku aja pengen Enggak. minum lagi. 2 alam itu haram. Iya, tapi kan kelinci enggak. Emang kelinci hidup di 2 alam. Katak atau kodok setahu aku haram karena kan dia 2 alam. Air dan darat. Ya gitu ya. Aku Oh, belum riset lagi nih. Takut salah ngomong. Kodok haram, Bang. Tapi nggak, aku walaupun kata halal juga aku nggak mau nyobain ini. Nggak mau, yakin. Nggak mau, bayangin kulitnya lembek-lembek. Tapi aku dengar katanya kodok, kalau kodok ada kodok hijau kan? Pernah dengar kodok hijau nggak? Iya. Nah, kodok hijau itu katanya bisa buat obat. Nah, kalau buat obat, kalau di kita setahu aku tuh khusus gitu, nggak apa-apa, boleh, karena itu buat obat. Kayak misal alkohol ataupun even alkohol itu nggak apa-apa, asal buat obat, bukan tujuannya kayak buat mabuk-mabukan gitu ya, tahu aku. Tapi kan kita nggak sakit, tapi nggak apa-apa. Maksudnya kan bukan tetap kita, mau. ada orang yang sakit gitu loh. Kalau misalkan intinya sakit dan obatnya tuh memang hanya itu yang bisa menyembuhkan. Contoh kayak dia tuh memang harus diobatin pakai alkohol, itu doang yang bisa menyembuhkan, itu nggak apa-apa. Ya, selama aku belajar. Ageng, udah jam 3 kamu, kasihan loh aku. Guys, Ageng biar istirahat ya sih. Kamu mau ngobrol sama yang lain nggak? Lihat. Paling langsung tidur. Percaya sih, kamu aja dari tadi udah gini-gini. Aduh, aku mau memberhentikan pembicaraan, nunggu kamu loyo dulu nih. Tapi kayaknya kamu nggak ada loyonya ya. Tapi kalau dilihat dari mata nih kayaknya udah iya kan ya. Kamu DM aku dong kapan-kapan. Kamu sombong banget, nggak pernah DM aku deh. Aku malu, takut so kenal so deket. Kan kita udah bestie, gimana sih Ageng? Kamu udah masuk ke server aku belum? Nanti kalau misal kita nggak ketemu di sini, di Discord aku. Yaudah, DM di Discord aja ya. Di Discord atau di Instagram aku aman aja. Kalau aku udah bilang DM aja, aku pasti balas kok kalau pas aku lagi free, oke? Kamu jangan lupa istirahat ya. Kita juga mau istirahat nih. Iya. Mereka pada nggak tidur, ketakutan sepertinya. Yaudah ya Ageng ya. Makasih loh kamu udah nemenin aku 2 jam lebih. Kayak nggak tahu 2 jam, nggak tahu. 2 jam ada. Ada 2 jam nggak? Ada. 2,5 jam kali kayaknya. Gila, GG banget ya. Makasih loh. Spesial nih buat Iya, thank you Kak Dia. Karena kan kita juga udah berapa tahun nggak ketemu nggak sih? Iya, 1,5 tahun. Yaudah, kamu bobo ya sayang. Iya. Kayaknya Kayaknya waktu itu kita ketemu, cuman kamu tuh blur dan suaranya feedback. Terus aku bilang nanti kita ketemu lagi ya. Aku gini, ya nggak sih? Padahal kamu udah kayak happy ketemu. Tapi masalahnya kamu suaranya feedback. Lupa, aku nggak ingat kali itu. Ya udah, kamu bobo ya. Ya udah. Bye bye Kak Dia. Bye, love you. Nanti ngobrol lagi Dadah ya. semuanya. Bye. Bye bye.